Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Nah, bagaimana hari ini? Masih sehat semuanya? Sehat Bu. Alhamdulillah jika masih sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Nah, baik semuanya, Ibu presensi dahulu ya. Iya Bu. Nah, Aulia, Hadir. Putri, Siap Bu. Rio, Hadir. masuk semuanya ini. Iya masuk Bu. Alhamdulillah, jadi nigel ya, tidak ada yang sakit. Iya. Baik. Pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang 3 materi ya. Yang pertama tentang identifikasi undang-undang perpajakan, yang kedua mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan yang ketiga mengenai objek-objek perpajakan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang ini, silakan dibuka dulu modulnya di halaman 49 ya, di bab perpajakan. Sudah? Sudah. Nah, sudah disiapkan buku catatannya? Sudah Bu. Baik. Saya akan mereview kembali di pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian, peran, manfaat, serta fungsi dari pajak. Ada yang masihnya tidak? Apa itu fungsi pajak? Bisa disebutkan? Bisa saya Bu. Ya. Oh ya, silakan. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi stabilitas. Yang ketiga, fungsi retribusi pendapatan. Yang keempat, fungsi regulasi. Nah, tepat sekali. Betul. Apa yang dikatakan Mbak Ula itu sudah benar ya semuanya. Ada beberapa fungsi yang itu sangat berperan aktif di dalam pembangunan di Indonesia. Maka dari itu, menurut kalian, pajak itu penting tidak? Penting Bu. Kenapa pajak itu penting? Karena untuk biaya pembangunan negara, untuk membangun fasilitas negara yang bisa dinikmati oleh semua orang yang membayar pajak. Ya, tepat sekali. Begitu. Pajak itu sangat penting, maka dari itu jangan sampai kalian itu berpikir jika pajak atau iuran di dalam pungutan ini memberatkan. Karena apa? Sejatinya pajak itu dari rakyat dan untuk rakyat juga. Paham? Baik. Akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai undang-undang perpajakan. Pemerintah telah memberikan atau mengikat suatu pernyataan tentang pajak itu dalam Undang-Undang Nomor 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kontribusi warga negara di dalam perpajakan. Maka dari itu pajak itu mengikat dan juga memaksa, betul? Betul Bu. Jika warga negaranya tidak membayar pajak, maka ada sanksi dan juga bahkan jadi hukuman kurungan jika mereka tidak membayar pajak. Maka dari itu pajak ini sangat mengikat dan juga sangat penting bagi suatu negara. Nah, di dalam undang-undang perpajakan juga itu ada beberapa jenis undang-undang perpajakan yang menganut tentang pajak. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ya, itu tentang pengampunan pajak. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 itu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2008, lalu 42 Nomor 20 Tahun 2009 ya. Silakan bisa kalian baca di buku. Sudah ada? Ya, sudah ada. Bisa dibaca di situ macam-macam undang-undangnya. Dan semua dari undang-undang itu telah mengatur mengenai perpajakan. Jadi, masyarakat harus tahu dan perlu tahu mengenai undang-undang ini. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya mereka mengetahui jika pajak itu penting dan objek-objek pajaknya itu apa saja. Baik, masuk ke dalam yang kedua. Kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ya, ada yang tahu itu tentang apa? Tentang pajak Bu. Benar, itu tentang pajak. Tapi lebih tepatnya adalah tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP ya. Di sini di dalam undang-undang ini tuh mengatur mengenai tata cara dan ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008.
Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini ada 49 pasal dengan 11 bab yang mengatur mulai dari yang bab pertama itu mengenai ketentuan umumnya, lalu yang kedua dari yang bab 2 itu ada tentang nomor pokok wajib pajak ya, sampai nanti di bawah sampai bab ke-11. Semuanya ini mengatur tentang pajak, bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam hak dan kewajibannya juga. Dan baik, pada materi selanjutnya adalah objek pajak. Ada yang tahu objek pajak itu apa? Saya nggak tahu, Bu. Jadi objek pajak itu adalah sumber pemasukan bagi wajib pajak, ya. Nah, macam-macamnya objek pajak, ada yang tahu? Tidak, Bu. Belum ada yang tahu, baik. Jadi belum ada yang membaca itu bukunya, ya. Objek pajak yang pertama ada PPN. Ada yang tahu PPN itu apa? Pajak pertambahan nilai, Bu. Ya, betul. Pajak pertambahan nilai. Nah, tadi sudah dijelaskan Mbak Aulia. Kalau PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Ya, betul sekali, pajak pertambahan nilai. Yang dimana pajak ini tidak langsung. Jadi, maksudnya tidak langsung itu apa? Tidak langsung dibayarkan oleh si pemilik wajib pajak. Tapi ada perantaranya. Dan PPN ini biasanya untuk dikenakan pada proses distribusi dan proses produksi. Maksudnya di sini apa? Nah, contohnya paling mudah saat kalian pergi ke minimarket, ya, terus kalian membeli air minum. Ya, di struk pembayaran itu pasti ada tulisan PPN 10%, betul? Betul, Bu. Nah, itu secara tidak langsung kalian membayarkan pajak dari pemilik wajib pajaknya. Nah, nanti pemilik supermarketnya atau minimarketnya itu yang membayarkan wajib pajaknya dari minuman tersebut. Nah, jadi selama dalam kehidupan sehari-hari kalian itu, kalian sudah belajar untuk membayar pajak, yaitu pajak PPN 10%. Kalau kalian pergi ke restoran junk food, seperti itu. Sudah paham? Bu. Nah, masuk ke yang kedua, adanya PPNBM. Ada yang pernah mendengar? Belum pernah, Bu. PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan pada barang mewah, ya. Jadi orang-orang yang memiliki barang-barang mewah karena memang dia berpenghasilan tinggi, lalu membeli barang-barang mewah seperti contohnya itu Lamborghini. Mobil Lamborghini itu kan satuannya, satu mobilnya kurang lebih itu kan bisa mencapai 15 miliar satu mobilnya, satu unit. Nah, pajak PPNBM ini dikenakan pada saat mereka menjual barang ini kembali, ya. Di saat mereka menjual barang ini kembali, maka pajak barang mewah akan dikenakan pada mereka yang menjualkan barangnya. Lalu yang ketiga, ada yang namanya PPH. Ada yang tahu PPH itu apa? PPH pajak diri sendiri gitu, Bu. Pajak penghasilan ya yang dimaksud. Jadi PPH ini adalah pajak penghasilan bagi perorangan maupun badan usaha. Jadi pajak ini itu dikenakan bagi mereka yang sudah memiliki gaji, upah, pesangon, seperti itu, atau pensiunan. Jadi mereka-mereka yang sudah memiliki hasil sendiri, upah sendiri, maka akan ada pajaknya. Dan pajak penghasilan ini sangat melekat dengan subjek pajaknya. Ya, subjek pajaknya siapa? Dia entah di negeri atau apa, itu akan melekat berapa persen tarif yang akan dikenakan. Dan macam-macam dari PPH ini ada beberapa. Yang pertama ada PPH 21, pasal 21. Lalu ada PPH pasal 22. Lalu ada PPH pasal 23. Lalu ada PPH pasal 24, PPH pasal 25, dan PPH pasal 29. Yang masing-masing dari PPH ini itu mengatur tentang pajak penghasilan tersendiri. Dan ada tarif yang dikenakan atau denda, yaitu sebesar 2%. Itu di pajak nomor 23, pasal 23, ya. Yang keempat, ada yang namanya PBB. Ada yang pernah mendengar? Saya, Bu. Nah, apa? Pajak bumi dan bangunan. Pasti kalian sudah pernah sering mendengar ya, orang tua juga sering membayar. Kalau kalian pergi ke kelurahan harus menyertakan hasil setor PBB, betul? Betul, Bu. Nah, di pajak bumi bangunan ini yang dimaksud oleh pajak bumi bangunan. Nah, di pajak PBB ini
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ini bersifat kebendaan. Maksud dari kebendaan ini adalah ditentukan oleh keadaan dari objek pajaknya. Jadi keadaan dan benda itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti rumah pribadi, sawah, kolam renang, bangunan-bangunan ruko. Nah, itu ada pajaknya sendiri yang harus dibayarkan. Paham? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Baik. Misalnya saya pajak penghasilannya itu 1 tahun 150 juta. Berarti PPh-nya berapa persen ya, Bu? Baik, akan Ibu jelaskan dahulu dan akan Ibu sebutkan. Di tarif pajak PPh itu ada bermacam-macam. Yang pertama mulai dari 0 sampai 50 juta itu mendapatkan tarif 5%. Ya. Dari 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Dari 250 juta sampai 500 itu 25%. Dan di atas 500 juta itu 30%. Jadi pajak yang kamu masukkan itu masuk di dalam kategori yang kedua ini, yaitu 15%. Paham? Paham, Bu. Jadi setiap pajak PPh itu tarifnya berbeda-beda, ya, menurut dengan penghasilannya. Semakin besar penghasilannya, semakin besar juga tarif yang dikenakan. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu ada permainan tanya jawab. Nanti permainan tanya jawab ini adalah dadu tanya jawab, ya. Di sini Ibu ada dadu dan di sini ada 6 soal pertanyaan. Jadi nanti kalian melemparkan dadu ini mendapatkan nomor berapa dan itu soalnya menurut angka yang kalian dapatkan di dadu ini. Paham? Paham, Bu. Nah, permainan ini akan menambah poin kalian. Ya, selain kalian aktif, kalian juga akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Siapa yang mau mencoba dulu? Saya. Ya, Mbak Aulia. Baik. Ini dadunya. Ini soalnya. Ya, silakan dilempar. 3. Ya, nomor 3. Buka soalnya. Saya mendapatkan soal perbedaan PPN dan PPh. Saya jelaskan di depan ya, Bu. Ya, silakan Mbak Aulia. Perbedaan PPN dan PPh menurut objeknya, kalau PPN dikarenakan pada setiap produksi dan distribusi. Kalau yang objek pajak PPh dikarenakan pada setiap penghasilan wajib pajak. Yang kedua, PPN dibebankan pada konsumen akhir. Kalau PPh langsung ke pihak penghasilan. Jenis pajaknya, kalau PPN masukan dan keluarga. Kalau ada di pasal 21, 22, 23, 25, 29. Kalau tarif potongan PPN 10%, PPh sesuai jenis PPh-nya masing-masing. Sudah saya jelaskan semua, Bu. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Tepuk tangan Ya. semuanya. Ya, silakan Mbak Aulia bisa duduk. Terima kasih. Ya, tadi Mbak Aulia telah menjelaskan. Ini aja Mbak Aulia. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian tentang perbedaan PPh dan juga PPN. Sampai sini sudah paham semua? Paham, Bu. Yang dijelaskan tadi sudah benar ya, sudah tepat. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita tadi telah mempelajari tentang Undang-Undang Perpajakan. Lalu mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan sudah tahu mengenai objek-objek pajak. Ini semuanya saling berkaitan, sehingga kalau kalian sudah tahu hukumnya, pasti kalian akan melaksanakan perpajakan itu. Nah, kalau kalian sudah tahu hukumnya, maka harus ada objek pajaknya. Seorang wajib pajak itu akan melaksanakan pembayaran jika mereka tahu objek pajaknya. Jadi, saya jelaskan lagi, wajib pajak itu tidak serta-merta membayar seluruh pajak. Ya, pajak yang dia bayarkan itu sesuai dengan objek pajaknya yang dia tangguhkan, yang dia bebankan. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Ya, baiklah. Saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Saya harap minggu depan kalian bisa mempelajari lagi apa yang telah dipelajari hari ini. Jadi dibuat PR di halaman 50 ya. Di situ sudah ada beberapa 5 soal ya. Ya. Ya, di situ ada 5 soal. Itu sebagai PR minggu depan akan kita koreksi kembali, dan saya berharap setelah ini kalian bisa mempelajari kembali apa yang sudah diberikan. Paham? Paham. Ya, untuk menutup sesi ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan.
Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.